Karena beberapa waktu lalu kan presiden terpilih udah mengatakan bahwa ekonomi Indonesia perlu tumbuh 8%. Mhm. Kemudian pertanyaannya dari mana membiayai itu gitu. Nah, kalau kita lihat ya sebetulnya apakah nilai rupiah itu, eee, quote unquote wajar Mhm. gitu atau ada hal lain. Jadi Kemarin saya duga itu bagian dari apa, menenangkan pasar gitu ya. Itu untuk pertama kalinya ada konferensi pers antara Menteri Keuangan yang sekarang Ibu Sri Mulyani dengan tim transisi. salam Pancasila, kawan. Ketemu lagi dengan saya Winarko Ngantiwani di Ruang Dialektika. Kali ini kita akan membahas soal ekonomi. Kenapa? Karena akan ada banyak hal yang akan mempengaruhi hidup kita mungkin selama beberapa bulan ke depan. Di ujung pemerintahan Jokowi akan jadi pertanyaan juga nanti bagaimana pemerintahan berikutnya mewarisi kebijakan ekonominya Jokowi selama 10 tahun sehingga program-program yang direncanakan kemarin apakah akan bisa langsung berjalan atau meninggalkan berbagai masalah. Untuk membahas masalah ini, kami mengundang kembali seorang ekonom yang sudah malang melintang di perekonomian Indonesia, mantan rektor yang masih sangat muda tapi sudah menjadi mantan rektor. Langsung saja, Bung Agustinus Prasetya. Apa kabar? Baik, terima kasih sudah diundang kembali, Mas Terima Win. kasih Terima kasih. sudah hadir lagi di ruang dialektika karena sepertinya ini menjadi salah satu juga materi yang agak tenggelam dibandingkan dengan isu-isu politik, perkembangan-perkembangan di bidang-bidang, penegakan hukum dan sebagainya. Padahal salah satu yang menjadi pertanyaan besar. Terakhir kemarin rupiah sudah menyentuh yang 3 bulan lalu katanya sudah batas psikologis gitu ya, batas psikologis, tapi sekarang kita sudah melewati hampir 16.400 gitu ya, dan akan menuju ke 16.500. Nah, apakah ini akan terus melemah rupiah kita? Dan apa nanti kira-kira ya dengan kondisi seperti ini pemerintah berikutnya ini bisa langsung running atau masih harus mikir-mikir dulu ini? Iya, Mas, jadi soal rupiah ini saya kira menjadi perhatian banyak pihak ya, dan saya kira kemarin juga apa, Komite Stabilitas Sektor Keuangan juga dipanggil oleh Presiden ke Mhm. istana. Saya kira konteksnya adalah ya menjadi perhatian publik gitu soal rupiah ini. Nah, kalau kita lihat ya sebetulnya apakah nilai rupiah itu, quote unquote wajar Mhm. gitu atau ada hal lain. Jadi kalau kita lihat begini, nilai tukar itu tentu ditentukan oleh satu adalah faktor-faktor yang sifatnya fundamental. Fundamental maksudnya adalah ya hal-hal yang mempengaruhi, secara fundamental ekonomi kita, misalnya pertumbuhan, inflasi, daya beli, dan sebagainya. Tapi yang kedua adalah variabel-variabel yang sifatnya itu lebih, boleh dibilang adalah sentimen ya, soal, Sentimen pasar ya? sentimen pasar itu yang disebut sebagai sentimen pasar. Nah, kalau dilihat faktor fundamentalnya, sebetulnya memang ada faktor fundamental yang di dalam negeri mungkin boleh dibilang baik-baik saja sekarang, tetapi terkait dengan fundamental masa depan itu bagian dari sentimen ya. Tetapi kalau kita bicara soal fundamental secara global, itu memang ada isu yang signifikan. Kenapa begitu? Karena, perekonomian global ini kan sedang tidak baik-baik saja dan kita tahu bahwa, masa depannya itu masih menjadi tanda tanya. Konkretnya adalah kenapa kemarin ada semacam tekanan, yang membuat, nilai tukar kita itu melemah itu Mhm. karena Mhm. memang, situasi di Amerika itu masih belum pasti ya. Jadi, apa namanya, suku bunga The Fed itu yang tadinya diharapkan tahun ini mulai turun di bulan Juni ini, tetapi ternyata karena inflasinya masih tinggi, suku bunga belum bisa diturunkan gitu. Mungkin sekali, itu pun di akhir tahun gitu ya, sehingga Dan mereka kan mau pemilu juga kan iya sepertinya? betul, mereka mau pemilu, jadi mereka betul-betul jaga, ekonomi mereka Mhm. gitu. Dan karena itu memang ya karena ekspektasi ekonomi Amerika itu belum akan menurunkan suku bunga, maka secara fundamental ini ada beberapa, perpindahan investasi gitu ya dari yang tadinya berbasis rupiah ini pindah ke berbasis dolar. Dan
mata uang, US dollar ini menguat terhadap hampir seluruh mata uang dunia itu Mmm, ditunjukkan dengan ada yang namanya indeks dolar gitu ya. Indeks dolarnya itu meningkat, artinya memang, likuiditas itu ketarik ke Amerika. jadi nggak hanya Indonesia aja yang Nggak tertekan hanya sebenarnya ya? Indonesia, dan kalau dibilang, Indonesia itu paling buruk, enggak juga sih, ada yang lebih buruk dari kita tuh, tapi bahwa kita memang, kemudian punya implikasi ke dalam negeri itu, ya satu, likuiditas makin ketat ya, ditunjukkan dengan kalau nilai tukar, itu melemah, itu biasanya indeks IHSG juga menurun gitu, karena sebagian portofolio investasi di capital market pindah gitu. Kemudian bonds juga, apa namanya, yield-nya, imbal hasilnya meningkat gitu ya, dan itu signifikan, meningkatnya itu, sehingga memang menimbulkan beban bagi Iya iya. APBN gitu. Itu yang pertama. Yang kedua saya kira, dengan melemahnya kemarin kan juga moneter bersikap kan. Jadi ada operasi moneter gitu, sehingga memang, biayanya juga, lumayan mahal gitu ya. Misalnya untuk menarik supaya tidak menahan, keluar itu. Lalu, Bank Indonesia itu sejak tahun lalu punya instrumen yang namanya sekuritas, rupiah, Bank Indonesia. Itu, imbal hasilnya lebih tinggi dari SBN ya, dari utang pemerintah, sehingga memang ini mahal ini. Jadi, dan memang berhasil sih menarik neto. Kalau yang lainnya itu netonya negatif ya, kalau yang SRB ini netonya positif. Artinya memang, likuiditas itu pindah ke mata uang asing Mhm. atau ke SRBI ini gitu, Tapi dan konsekuensinya harus bayar bunganya bayarnya lebih lebih mahal ya? mahal. Jadi ini sesuatu yang intinya dalam negeri itu likuiditas makin mahal gitu. Mhm Kalaupun ada itu likuiditas makin mahal. mhm Itu satu. Yang kedua ya kalau situasi ini terus bertahan tentu saja implikasi bagi fiskal kita juga terkait dengan subsidi, BBM, listrik dan sebagainya akan meningkat gitu. Jadi beban fiskalnya akan lebih meningkat. Nah, mhm. mungkin ya kalau kita bicara soal sentimen, sentimennya adalah utamanya ada pada fiskal ini ya, karena memang fiskal kita ini sudah berat gitu. Nah, ketika ada, proyeksi atau ekspektasi tentang situasi masa depan terkait fiskal, itu kayaknya market agak sensitif tuh. Jadi misalnya apakah, disiplin fiskal di pemerintahan ke depan itu masih akan seperti sekarang, Iya iya iya. melihat postur, fiskal 2025 ya, kerangka ekonomi makronya itu kelihatan bahwa memang, angka defisitnya udah gede ya, Mhm mhm sampai batas atasnya itu mhm 2,82%. mhm. Itu kan sebentar lagi sampai ke 3% di mana batas, diperbolehkan oleh Iya iya undang-undang. iya. Jadi situasi semacam ini menimbulkan, yaitu sentimen itu yang membuat kemudian tekanannya menjadi lebih besar gitu. Ada semacam ketidakpercayaan gitu bahwa kemudian ketika kebijakan ini nanti tidak disusun dengan korek, dengan prudent, maka ruang fiskal kita akan semakin berat dan itu akan berpengaruh sekali gitu ya secara sentimen pasarnya gitu. Sebetulnya kan kalau mau sedikit lebih, teknis ya, kan kemarin itu bergejolak begitu ya. Pertama memang tadi situasi fundamentalnya memang cenderung melemah gitu. Mhm Tapi melemah, sedikit, terakselerasi pelemahan itu karena ada beberapa sentimen. Satu, karena beberapa waktu lalu kan presiden terpilih sudah mengatakan bahwa ekonomi Indonesia perlu tumbuh 8%. mhm. Kemudian pertanyaannya, dari mana membiayai itu gitu. 5% jadi 8%. Terus, di kesempatan yang lain entah gimana caranya karena dibantah oleh, timnya sendiri bahwa presiden terpilih mengatakan, rasio utang akan, terhadap GDP ya akan dinaikkan sampai ke 50% Mhm gitu. Ini kan menimbulkan pertanyaan dan kemudian tidak percaya dengan masa depan khususnya fiskal, beberapa bulan ke depan khususnya dan nanti dengan pemerintahan baru. Karena itu investor bersikap dengan, lebih banyak meninggalkan, investasi dalam bentuk rupiah mhm. gitu. Jadi inilah dinamika yang sekarang kita hadapi, ada satu fundamental yang memang kurang baik, tetapi ada banyak sentimen yang saya kira perlu, ke depan kita mesti lebih aware lah soal sentimen ini. Artinya memang di titik ini, ya karena lagi-lagi kita sedang di tahapan transisi ya, bahwa kebijakan ataupun rencana-rencana kebijakan ekonomi dari presiden terpilih ini nanti, itu mulai sekarang sudah akan sangat diperhatikan oleh investor gitu ya? Saya kira iya, dan saya kira kan salah satu fokus, yang belakangan ini menjadi sorotan dari investor kan soal misalnya soal itu dari ya kerangka ekonomi makro, salah satunya soal fiskal ini. Mhm Dan kemarin saya duga itu bagian dari, menenangkan pasar gitu ya. Itu untuk pertama kalinya ada konferensi pers antara Menteri Keuangan yang sekarang, Ibu Sri Mulyani dengan tim mhm. transisi, tim yang nanti akan meneruskan, terkait dengan kebijakan fiskal ini gitu. Dan
itu saya kira adalah bagian dari menunjukkan bahwa, oh ada satu apa ya, keberlanjutan dalam pengertian Mhm. kehati-hatiannya Iya atau iya fiskal iya. disiplin ini akan dilanjutkan, kan Mhm mhm. itu sebuah pernyataan Iya yang iya iya. dinyatakan Bahwa untuk transisinya akan smooth nah, gitu ya? apa namanya, untuk meyakinkan pasar bahwa tidak terlalu nggak usah terlalu takut dengan, Nggak akan ada kebijakan yang ekstrim betul, gitu ya? gitu. Nah, tapi kan tetap, apalagi soal keuangan ya atau sektor keuangan itu kan kuncinya ada di anu ya, apa, tingkat kepercayaan ya. Kalau kepercayaannya itu memang apa, dari beberapa indikator yang dilihat oleh pasar itu tidak terlalu menaruh kepercayaan, itu tentu saja menjadi situasi yang labil ya. Mhm mhm. Kalau ada trigger sedikit aja terus, apa namanya, reaksinya mereka agak sedikit berlebihan gitu. Itu Iya yang iya saya iya. kira perlu antisipasi. Jadi memang ada kesan bahwa, apa istilahnya, semacam faktor emosinya itu lebih ini ya, kalau ngomong sentimen pasar itu ya. Karena kemudian gini, misalnya oke, kalau katakanlah sudah ketemu dengan tim, apa, ekonomi pemerintahan sekarang ini menjanjikan bahwa tidak akan ada perubahan-perubahan yang ekstrim. Tapi bisa nggak katakanlah, Bung nilai kompetensinya dari tim transisi ini? Kan orang-orangnya sudah kelihatan gitu ya, nanti mungkin bisa dilihat juga jejak, ke belakangnya secara pemahaman ekonomi atau apa, kiprahnya selama ini di, persepsi tentang ekonomi makro itu seperti apa. Itu bisa nggak itu kemudian kita bandingkan kemudian dengan keyakinan investor atau bayangkan keyakinan investor akan kualitas atau, kemampuan dari tim transisi ekonominya Prabowo ini? Saya kira itu sesuatu yang juga dibaca oleh market ya, Mhm bahwa satu soal, kepastian apakah, kebijakan-kebijakan khususnya di bidang fiskal yang sekarang ini sudah diambil, yang dinilai pasar itu positif karena ada disiplin fiskal tertentu yang apa, anut gitu ya, apakah akan dilanjutkan oleh, mhm tim yang berikutnya. Dan ini tentu saja fiskal ini kan mengikuti strategi besar ya, strategi makro yang lain gitu, soal target pertumbuhan dan sebagainya, apa namanya, program-program, yang dicanangkan oleh, presiden mendatang itu kan, fiskal harus mengikuti itu karena mhm fiskal itu adalah mhm. instrumen sebetulnya gitu. Nah, tapi di antara hal-hal variabel terkait dengan kebijakan ini, policy, apa namanya, stance ya, apa namanya, arah kebijakan ini, saya kira memang ya intinya itu digerakkan oleh manusia-manusia kan, oleh, orang-orang. Sehingga memang, market saya kira akan membaca, kompetensi dari, secara umum ya, birokrasi ke depan ini seperti apa dan secara khusus itu di sektor fiskal ini akan seperti apa gitu. Misalnya konkretnya adalah siapa sebenarnya menteri keuangan Mhm berikutnya, mhm. itu saya kira akan menjadi sebuah, apa namanya, penantian bagi market untuk kemudian apakah tingkat kepercayaannya, akan tinggi atau akan sebesar apa di, masa depan gitu. Kalau misalnya gini, Bung, kita tahu bahwa Prabowo putra seorang ekonom besar yang tentu saja kemudian, Pak Mitro ini juga menurunkan, mazhab pemikiran sendiri mungkin ya bahkan ya itu dengan berbagai macam apa, kebijakannya dan juga mahasiswa-mahasiswanya yang kemudian juga menjadi di berbagai generasi juga menjadi semacam tulang punggungnya ekonom Orde Baru. Kemudian juga apa, sepupunya, juga mantan gubernur Bank Indonesia yang itu kemudian putra-putranya Ya. sepertinya hari ini juga terlibat di tim-tim transisi. Apakah kemudian kita bisa membaca sesuatu dari sini bahwa nanti kira-kira arahnya kebijakan-kebijakan ekonominya Prabowo ini juga akan ke sini misalnya? Begini, mengurus negara sebesar Indonesia tentu tidak bisa tergantung hanya satu orang atau sekelompok orang atau Mhm, keluarga. mhm, Itu satu catatan penting. Bahwa, presiden terpilih dari keluarga ekonom ya dan punya kerabat ekonom dan sekarang juga mewarnai dalam kebijakan itu satu hal yang, apa namanya, mungkin, variabel positif. Tetapi kan itu nggak cukup untuk menggerakkan seluruh birokrasi dan kemudian mempengaruhi seluruh tatanan, kebijakan ekonomi, me me menentukan masa depan republik ini, saya kira memang, harus ada sebuah birokrasi teknokratis yang harus dibangun. mmm, Itu saya kira catatan yang menurut saya sangat serius bahkan di pemerintah sekarang. Intinya adalah, siapa presidennya sebetulnya dan keluarganya gitu kalau kita mau lebarkan sedikit, itu tidak mungkin bisa menyelesaikan problem yang begitu besar ini sehingga memang harus membangun. Jadi seorang presiden itu
dibantu oleh keluarganya itu harus membangun sebuah birokrasi, sebuah, apa namanya, kompetensi teknokratis yang memadai gitu, yang kemudian, bisa terwujud gitu dalam sebuah tatanan, kebijakan yang bisa dilihat oleh pasar itu sebagai sesuatu yang kredibel gitu. mhm. Nah, ini menyangkut sesuatu yang variabelnya sangat banyak, tetapi secara umum itu bisa dilihat indikator-indikatornya itu dari apakah ada aspek-aspek kelembagaan yang membaik. Ini saya kira penting karena memang salah satu problem dari, republik kita ini adalah, aspek kelembagaan regulasi dan kelembagaan yang memang di banyak, studi, banyak survei itu menunjukkan kita masih, perlu perbaikan yang signifikan dan mungkin itulah salah satu, apa ya, wilayah yang memang perlu digarap secara intensif ke depan gitu. Bisa nggak dicontohkan satu aja misalnya yang kalau ngomong idealnya yang di pandangan Bung, kelembagaan ekonomi Indonesia ini yang masih perlu ditingkatkan dan itu belum digarap oleh atau masih, kurang untuk, fokusnya? Gini, salah satu diskusi kita itu kan adalah soal pembiayaan. Bagaimana sih membiayai perekonomian kita? Kalau kita mau tumbuh lebih tinggi itu, eee, fiskalnya dari mana? Iya, Revenue iya, negara itu iya, dari iya. mana gitu, Pendapatannya dari pendapatan mana? itu dari mana. Salah satu pendapatan yang diharapkan menutup itu adalah dari pajak. Dari pajak. Pajak itu dari mana? Mhm, Yang paling besar adalah sektor usaha. Kalau mhm, sektor usaha, bisnis ini berjalan dengan baik, maka pajak juga akan naik. mhm, Kalau mhm, pajak naik, dia kemampuan untuk membiayai pembangunan juga lebih baik gitu. mhm. Nah, sekarang persoalannya adalah, sektor usaha kita itu kok tidak membaik itu seperti apa? Ada banyak variabel. Satu, misalnya untuk menaikkan investasi 1% diperlukan 6,7 input, Mmm, apa namanya, modal. skor ICOR itu Itulah ya? yang disebut sebagai ICOR. Jadi ICOR kita tuh masih tinggi. Untuk membuat ekonomi kita tuh naik, aktivitas bisnis itu, ekspansinya lebih tinggi, itu diperlukan modal yang lebih banyak. Kenapa? Karena memang kualitas, apa namanya, institusinya itu masih buruk. Sehingga banyak yang bocor lah, tidak efisien, tidak tidak apa namanya, meningkatkan produktivitas. Itulah kualitas, apa, institusi yang mempengaruhi ekonomi. Mhm, Hal yang lebih sederhana, kenapa kok sektor usaha kita itu, kemampuannya menarik pajak tidak tinggi? Karena memang, unit usaha yang ada di Indonesia itu sebagian besar informal. Kenapa kok mereka tidak mau iya, formal? iya, iya. Karena biaya menjadi formal itu sangat mahal bagi mereka gitu. Nggak ada insentif untuk mereka mendaftarkan diri untuk ini sebagai lembaga Jadi ekonomi sektor formal ya? informal itu menikmati menjadi informal karena nggak harus membayar, pajak, nggak harus membayar pungutan ini Mhm, itu. mhm, mhm, Pajak dan pungutan itu dalam dunia usaha itu sesuatu yang normal, sesuatu yang wajar. Tetapi apakah itu membantu unit usaha ini untuk berkembang lebih baik lagi? mhm, mhm, Kalau tidak, itu adalah beban. mhm, mhm, Dan itu yang terjadi di tempat kita gitu. Jadi mereka itu lebih senang menjadi informal karena kalau menjadi formal mereka malah tidak punya keberlanjutan gitu. Maksudnya, tidak punya masa depan, apa namanya, apa, unit usahanya itu gitu. karena secara ekonomi tidak lagi menguntungkan mungkin ya kalau secara jadi Betul gitu. diformalkan gitu ya? Contoh yang lain adalah bahwa, kita lihat misalnya sektor usaha yang besar itu. Kenapa sektor usaha yang besar itu tidak bisa dinaikkan kapasitas pajaknya lagi gitu? Karena, komponen untuk membayar pungutan yang tidak resmi itu masih banyak. Jadi kalau itu bisa ini kan faktor regulasi dan institusi, itu bisa dibereskan sehingga Tidak perlu seminimal ada mungkin pengeluaran-pengeluaran aneh-aneh gitu tidak ya? perlu ada pengeluaran macam-macam, maka dia bisa meningkatkan kapasitas perusahaan ini untuk membayar pajak, gitu. Jadi inilah contoh-contoh yang sederhana yang menunjukkan bahwa kualitas, institusi dan regulasi kita itu masih Ya, ya, lemah ya, dan ya, itu ya. perlu ada perbaikan yang signifikan ya. Tidak cukup hanya perbaikan yang apa, marginal, Ya, tapi ya, juga ya, harus ya. signifikan. Kalau enggak, maka kemampuan kita untuk ningkatkan kapasitas pajak kita, rasio pajak kita kan sekitar di 10-11% ya. Pemerintah baru minta supaya 23% gitu. Mhm, mhm. Kalau hal-hal semacam ini tidak dibereskan, itu saya kira akan sulit gitu, apa, meningkatkan rasio pajak kita secara signifikan. Itu kan kemarin waktu debat, apa, pilpres kemarin itu kan sempat muncul ya, isu tentang rasio pajak dan sayangnya memang tidak tereksplorasi di kandidat ini yang memenangkan untuk bagaimana upaya meningkatkan ini. Nah, mungkin biar biar kita juga tidak terlalu teknikal diskusinya, saya mungkin bisa sedikit dibantu, Bang. Katakanlah tadi yang Icor tadi itu menurut saya menarik. Mmm, Jokowi salah satu yang katakanlah dipublikasikan atau
dilaporkan selama ini sebagai kelebihan utamanya adalah pembangunan infrastruktur, yang tujuannya katanya untuk meningkatkan, arus barang, logistik dan sebagainya, dan meningkatkan, iklim investasi dan harapannya kemudian, Mhm, skor ICOR-nya tadi kita semakin menurun. Tapi ternyata kemudian intervensi yang selama 10 tahun ini tidak menjadikan kita lebih baik bahkan dari negara-negara tetangga yang sama-sama berkembang iya dan tidak dinilai sebagai infrastrukturnya sedang luar biasa booming gitu. Misalnya Filipina separuhnya, Vietnam juga sekitar 3 atau 4 gitu. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan sedikit ke publik, ke audiens bahwa kenapa kemudian indeks ICOR dan mungkin juga agak agak diawamkan bahasa ICOR tadi untuk apa sih skor dan kenapa ini iya. penting dan kenapa ini dipakai untuk mengukur kinerja ekonomi gitu? ICOR adalah, apa, sebuah ukuran ya, sebuah indeks yang mengukur tentang berapa jumlah modal yang diperlukan untuk tumbuh. Mhm, Jadi semakin tinggi rasionya gitu, itu kan berarti untuk tumbuh sekian persen itu membutuhkan lebih banyak, modal. modal gitu. Kalau rasionya sedikit itu artinya lebih efisien, Mhm mhm karena modal yang diperlukan itu bisa menghasilkan output yang lebih tinggi. Ini mhm soal produktivitas ini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah pembangunan infrastruktur yang selama, 10 tahun ini bisa meningkatkan produktivitas itu gitu. Nah, satu memang produktivitas tidak hanya infrastruktur, tapi ada hal-hal yang lain gitu. Dan salah satunya adalah soal kelembagaan gitu. Dan persis karena, apa namanya, aspek kelembagaan ini tidak disentuh, maka efisiensi dari pembangunan infrastruktur ini juga juga ada masalah gitu. Misalnya, di saat yang sama kita mendengar bahwa PPATK misalnya mengatakan bahwa program strategis nasional itu sekitar 37% tidak tepat sasaran gitu. mhm. Artinya tidak menjadi barang gitu, Iya tapi iya iya. menjadi hal yang lain gitu, entah apa itu. Dan saya kira kita tahu bahwa, di tengah-tengah kita mengalokasikan, apa namanya, infrastruktur yang sekitar 400 triliun itu gitu, ternyata kan, ada banyak masalah juga dengan, Mhm. BUMN karya yang menjalankan Iya itu iya gitu. iya. Artinya kan ini Tata kelolanya juga indikasi bermasalah gitu ya? ada indikasi bahwa memang ya tidak dikelola dengan baik sehingga tidak menghasilkan output yang semestinya gitu. Mhm. Nah, lagi-lagi ini kan sebenarnya isu soal kelembagaan yang Iya memang kurang dibereskan gitu ya selama 10 tahun ini dan itu boleh dibilang menjadi catatan kita bahwa selama 10 tahun ini kita membangun banyak hal tetapi faktor institusi dan regulasi ini nampaknya kurang menjadi perhatian kita mhm. gitu. Sehingga mungkin kalau bisa dianalogikan sebagai apa, dengan analogi yang lebih sederhana misalnya kita tetap mengisi ember ini untuk tapi kemudian bocor-bocornya nggak diberesin gitu kan, nggak ditutup, nggak ditambal sehingga Betul. kemudian berapapun yang kemudian kita masukkan ke Ya, situ, upaya apapun yang kita lakukan ya tetap aja akhirnya bocornya besar gitu ya. ya. Kira-kira gitu mungkin ya? Kalau kita menganalogikan dengan ember, ember itu kan ada banyak, apa, banyak apa, bagian-bagian gitu. Mhm Nah, mhm. bagian-bagian ini adalah variabel-variabel yang mendukung, apa namanya, daya saing katakanlah begitu. Ada soal SDM, ada soal kemampuan fiskal, ada soal infrastruktur gitu ya. Nah, memang yang paling lemah ini adalah komponen yang namanya regulasi dan Regulasi. institusi ini gitu. Jadi dia paling rendah kalau dia dinaikin, apa namanya, kapasitasnya, maka pertumbuhan kita akan lebih tinggi lagi. Tentu yang lain juga dinaikin, infrastruktur dinaikin, kemudian kapasitas sumber daya manusia dinaikin gitu. Tapi kalau ini yang regulasi dan institusi itu tidak dinaikin, itu, ya tidak optimal gitu, seberapa pun upaya kita untuk membuat ekonomi kita itu makin besar gitu. Apakah kemudian faktor-faktor ini bisa dalam tanda petik diselesaikan oleh apa, Kementerian Perekonomian sendiri? Karena kan kalau saya ngelihat itu kan juga sepertinya akan melibatkan banyak sekali sektor. Nah, bagaimana memahaminya ini sebagai I ini juga bagian dari yang terpenting dari kebijakan ekonomi? itulah mengapa, membangun, bangsa ini tidak cukup hanya apalagi satu figur dan satu kelompok, Heeh, satu kementerian dan beberapa kementerian pun nggak cukup. Jadi ini memerlukan kolaborasi, koordinasi, dan kesepahaman program yang multi, sektor mhm gitu. mhm Kalau kita bicara regulasi dan institusi itu mungkin, apa, institusi institusi hukum itu menjadi lebih menentukan gitu ya, dan mhm aparatnya gitu mhm ya, mhm soal enforcement ya, soal penegakan. Karena mhm soal soal aturan dan regulasi kita udah banyak, tapi enforcement yang kita itu mungkin memang perlu ada peningkatan yang mhm signifikan. mhm. Oke, itu, eee, gambaran kemudian makronya. Sekarang kita coba agak detail ke bagaimana kemudian transisi ini akan menentukan bagaimana pemerintahan berikutnya berjalan. Saya mulai dengan mungkin yang sederhana dulu membandingkan, Bung. Kalau mungkin Bung punya data nggak kira-kira kondisi yang diwarisi
Jokowi dari SBY dibandingkan dengan kondisi nanti yang diwarisi Prabowo dari pemerintahan Jokowi ini, itu masih, lebih bagus kondisi yang mana? Kalau bisa kita gambaran Saya kira secara umum ya, situasi yang katakanlah 10 tahun lalu mhm dan yang sekarang ini itu secara global, mhm, itu berbeda sama sekali. Perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah, Covid menjadi satu milestone ya, iya iya, bahwa Covid itu mengubah lanskap seluruh dunia gitu. Tapi setelah, pasca Covid ini, itu dunia memang berubah. Satu yang paling penting ya, kalau 10 tahun lalu yang namanya ekonomi global atau yang kita sebut sebagai globalisasi itu masih orientasinya itu masih fokus kepada soal-soal efisiensi. Jadi mendorong aktivitas ekonomi seluruh dunia untuk mencari tempat, mencari cara, dan mencari metode yang terbaik untuk mencari yang paling efisien. Hari ini tidak, gitu ya. Dan nampaknya katakanlah 5 10 tahun ke depan itu situasinya akan jauh berbeda. Tidak lagi mencari yang paling efisien, efisien. tetapi yang paling aman. Itulah, Iya rejim iya ekonomi iya. global itu tidak lagi efisiensi, tapi lebih ke resiliensi. Jadi yang lebih resilient. Itulah kenapa, investasi nggak lagi ke mencari negara yang Iya paling iya murah iya. tenaga kerjanya, tapi yang paling, aman di Jadi tempat-tempat. gara-gara Covid juga mungkin beberapa perang Ya, global jadi itu Covid itu menjadi trigger, ternyata ya, situasi yang muncul karena Covid itu justru membuat trigger ada tensi geopolitik, gitu. Kita mungkin bisa melihatnya bahwa saya tuh sering bertanya begini, kok, apa namanya, Rusia itu menginvasi, Ukraina Ukraina. itu, setelah Covid sih gitu, tidak misalnya 5 10 tahun lalu gitu. Ya karena Covid ini membuat, ternyata menunjukkan banyak kelemahan di antara Iya iya negara-negara besar iya ini iya. dan ternyata selama ini, apa, ada bara gitu ya yang membuat ketika Covid membuka itu lalu ya muncul gitu Mhm dan mhm sekarang menjadi resiko geopolitik mhm yang kita sebut sebagai resiko geopolitik itu mhm punya implikasi penting bahwa ekonomi itu nggak seefisien dulu. Dan itu implikasinya bagi negara seperti kita itu adalah, ya makin mahal, untuk mencari pendanaan gitu, financing dan apa, funding dalam pembangunan ini makin mahal, untuk negara berkembang seperti kita. Kita tahu bahwa, oke kita, apa namanya, infrastruktur dibangun untuk mendorong ekspor misalnya, tapi kan belum berhasil ya. mhm Kita mhm. memang surplus perdagangan gitu, tapi itu lebih karena satu, harga komoditas, yang Komoditas. kedua adalah konsumsi dalam negeri kita, impor kita turun Mhm sehingga, kita masih punya surplus gitu. mhm Jadi, mmm, hal-hal semacam itu belum menunjukkan bahwa kita punya punya produktivitas dan, apa namanya, dan penghasilan yang cukup untuk menambah kapasitas ekonomi kita. Itu yang membedakan kita, situasi global itu yang membedakan kita 10 tahun lalu. Dan ini saya kira dan itu punya implikasi macam-macam ya, mhm mhm pembiayaan, mhm market yang tentu saja demand untuk produk kita yang juga pasti akan lemah dan mhm. sebagainya gitu. Sehingga memang kalau kita lihat komponen pertumbuhan itu ya, investasi, konsumsi, apa namanya, pemerintah dan ekspor import gitu, ekspor import nampaknya ke depan tidak akan bisa diharapkan, maka memang investasi mungkin masih bisa didorong di Mhm dalam mhm negeri gitu. mhm. Jadi memang faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi investor untuk datang itu menjadi penting gitu. Ke kalau yang periode kemarin global apa ekonomi global itu berfokus ke efisiensi, sekarang ke resiliensi, berarti kan masing-masing katakanlah negara ini kan akan lebih konservatif gitu ya untuk kemudian membelanjakan atau, investor itu akan lebih untuk membelanjakan investasi. Dan, negara ini seluruh dunia nggak hanya Indonesia, itu, berorientasi lagi kepada pembangunan militer. Itu sesuatu kalau kita bicara soal pembangunan militer itu kan pengeluaran yang boleh dibilang sia-sia kan, Mhm sebenarnya nggak ada impact-nya bagi masyarakat gitu. mhm Kalau peralatan kita makin canggih itu implikasinya apa bagi mhm masyarakat? Nggak ada gitu. mhm. Tapi sekarang itu diperlukan gitu, dalam konteks tensi geopolitik yang semacam ini, itu membangun kembali militer itu diperlukan Iya gitu. iya iya iya. Yang itu saya kira memang, ya situasinya berbeda lah dengan 10 tahun yang lalu. Nah, dengan kemudian kondisi yang seperti itu, di sisi yang lain kita masih butuh investasi, pembiayaan dan sebagainya. Bakal ada solusi apa yang kira-kira menurut Bung perlu dicari terobosannya ini karena Solusinya jangka pendek ini adalah kita mesti berhati-hati dalam transisi ini. Maksudnya
janganlah kita berboros komentar pendapat gitu, kalau tidak terlalu perlu nggak usah. Kenapa? Karena faktor Lagi-lagi sentimen. sentimen tadi penting ya? Untuk membuat tidak sentimennya itu, ke mana Iya gitu. iya Jadi iya. ya terukur, kalaupun ada komunikasi, komunikasi pemerintah baru, apa namanya, arah kebijakan itu penting, tapi terukur dan direncanakan dan, apa namanya, selalu mengedepankan aspek teknokratis, mau nggak mau. Itu satu yang saya kira penting dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang, memang kita punya, peluang untuk melakukan beberapa reorientasi dan memang nampaknya orientasi ke depan ini, kita tidak lagi memerlukan rejim pertumbuhan tinggi, dalam pengertian begini, oke, ekonomi Indonesia ini untuk tumbuh, untuk, menjadi negara maju dan perlu pertumbuhan tinggi, tapi aspek apa, inklusivitas itu juga penting. Lebih penting ya? Jadi Oke. itu sesuatu yang mungkin agak sulit dikompromikan kadang-kadang ya, pertumbuhan cepat tapi tidak inklusif gitu. Jadi ini saya kira tantangan, tetapi ya harus dijawab sih. Jadi dijawab, bahwa pembangunan ke depan tidak hanya mengedepankan aspek, pertumbuhan tinggi, tapi juga yang lebih inklusif kan, apalagi ada isu tentang lingkungan dan sebagainya gitu. Jadi ini saya kira tantangan jangka pendek dan jangka menengah panjang yang dihadapi oleh Indonesia, apalagi kita menghadapi transisi nanti ada pemerintahan baru. Saya jadi ingat ada data kemarin misalnya, eee, kelompok umur dan tingkat pendidikan yang tingkat daya serap lapangan kerjanya paling rendah, itu adalah di kelompok SMA dan SMK. Kalau yang SMP ke bawah mungkin terserap di sektor informal tadi, yang universitas terserap di sektor formal. Nah, masalahnya kemudian gap antara yang dari SMA ke SMA tadi kan dengan ke universitas ini kan masih sangat rendah sekali gitu, apa, rasio kita masyarakat yang Ya. mengenyam pendidikan tinggi. Mungkin itu yang dimaksud dengan inklusivitas tadi ya? Atau Iya, eee, itu PR yang udah lama dan kita juga belum berhasil ya, untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas SDM mhm, kita gitu. Macam-macam usaha dilakukan, tetapi hasilnya belum menunjukkan, pertumbuhan yang signifikan bahwa kita, apa namanya, PR-nya adalah meningkatkan skill. mhm, Tidak hanya soal jenjang ya, iya iya iya, jenjang itu satu hal, tapi skill itu iya iya hal iya lain iya iya. gitu. Apalagi ekonomi ini udah bergerak ke arah yang berbeda kira-kira begitu, sementara, apa, skill set dari, apa namanya, masyarakat kita ini masih masih yang lama, Iya iya sehingga iya. perlu mengejarnya memang agak jauh gitu. Tapi menurut saya itu sesuatu yang memang harus dilakukan gitu. Misalnya sektor-sektor yang sekarang tumbuh itu kan sektor-sektor yang membutuhkan kreativitas, teknologi, dan sebagainya gitu kan. Sementara kompetensi dari, masyarakat kita masih jauh karena kita Iya. masih, yang sangat basic SD, SMP yang lebih banyak tenaga kerjanya, yang itu adalah artinya menjadi tenaga kerja yang, dengan kualifikasi yang sangat rendah gitu. Jadi berarti sangat multisektor ya, karena kemudian kurikulumnya mungkin juga sama sekali belum disiapkan untuk kemudian dengan perubahan mindset ekonomi yang baru ini. Iya, itu membutuhkan transmisi kebijakan yang memang, saya banyak menggeluti juga di sektor pendidikan ya. Kalaupun ada perubahan arah kurikulum dan sebagainya, itu implementasinya ke bawah itu, masih sulit. Kenapa? Karena Mesinnya begitu besar. betul, dan kita bicara soal yang perguruan tinggi aja ya, karena Heeh, kalau yang SD, SMP terlalu banyak. Kita tuh punya 4.500 perguruan tinggi di Indonesia dan itu variasinya sangat berbeda gitu, sehingga mungkin sekelompok tertentu, lagi-lagi sebagian kecil itu bisa mengikuti, tetapi sebagian besar yang lain memang perlu ada penambahan kapasitas yang signifikan supaya mereka bisa mengikuti itu gitu. ya itu tadi Kak, akhirnya kembali lagi ke inklusivitas tadi kan sangat sangat, kecil sekali inklusif. Ada satu lagi gini Bung, saya mau tanyakan, ada, di ruang dialektika yang sebelumnya, eee, kami mengundang Prof. Didin. Yang kemudian beliau menyampaikan data yang sangat menarik, ternyata baru kami tahu ada namanya indeks oligarki katanya. Nah, tadi saya menyambung ke pernyataan Bung bahwa kenapa pertumbuhan yang tinggi itu sekarang tidak lagi mungkin menjadi prioritas, karena jangan-jangan nanti pertumbuhan tinggi itu dengan indeks oligarki itu yang masih sangat, besar ternyata dan apa, indeks rasio Gini yang Mhm, juga semakin semakin menjauh gitu ya. Kesenjangan sosial nanti akan betul. semakin semakin tinggi juga gitu. Saya tidak akan masuk pada soal isu oligarki ya, tetapi dari sisi, apa, peta industri Iya aja. iya. Kan kita punya data juga yang mengatakan bahwa unit usaha kita itu sebagian besar adalah mikro, small and medium. Jadi MSM ya, mikro, small and medium, UMKM. UMKM lah ya. UMKM kita itu jumlahnya adalah 99% dan hanya,
1% saja unit usaha besar. mhm, Ini dari struktur industri ini saja itu udah timpang. Dan itu tentu implikasinya adalah pada, rasio Gini tadi. Jadi ya mhm. memang hanya sekelompok kecil aja yang Yang menguasai menikmati aset, menguasai usaha besar ini dan mereka itulah yang kaya gitu dan kayanya itu kalau orang Indonesia kaya itu kayanya itu kaya sekali gitu. Tetapi sebagian besar yang lain memang ya masih kecil gitu, masih dan bahkan informal gitu. Itulah PR bagaimana menyusun program pembangunan dalam konteks ini diturunkan ke dalam strategi industrialisasi gitu ya, yang kalau ada tumbuh itu juga mengangkat, apa namanya, kelompok yang menengah bawah ini gitu. Itu saya kira memang, satu keadaan yang tidak berubah dalam 10 tahun ini. artinya kemudian bahwa ketika pun kita bagus merumuskan kebijakan ekonomi yang bisa meningkatkan pertumbuhan, tapi kalau strategi-strategi untuk ya kalau bahasa orde barunya akhirnya kan pemerataan ini Mhm, tadi ya, itu kan artinya tetap aja nggak akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. PDB mungkin meningkat, iya. tapi ya konsentrasinya tetap di beberapa semakin mengecil orangnya. Nah, Ini gimana cara memecah ini gitu? apalagi memang ada isu di tempat lain. Tadi kan kita bicara soal isu ekonomi ya. Kalau tadi soal oligarki itu isunya isu politik. Kalau dan kelembagaan dan institusi itu terkait dengan politik juga. Kalau politik kita itu nggak berubah, karakternya itu nggak berubah, apa yang disebut sebagai oligarki itu masih ada, itu sampai kapan dan kebijakan ekonomi apapun itu nggak akan mengubah struktur ekonominya gitu. Karena yang pertama-tama harus diubah, di-restructure adalah Kelembagaan itu. politiknya dulu gitu. Karena kalau politiknya lebih demokratis, lebih tidak tidak oligarkis, lebih merata gitu, secara otomatis struktur ekonominya juga akan tercermin gitu. Iya, jadi inget yang apa, pembahasan yang di ruang dialektika yang sebelumnya kan, ternyata masalah ekonomi itu, aspek-aspek demokratisasi itu ternyata justru hal yang apa, tidak kalah pentingnya dibandingkan dengannya kebijakan fiskal, kebijakan, nilai-nilai mata uang. Nah, ini mungkin akan mengarahkan ke pertanyaan tentang bagaimana bentuk kebijakan Mhm. ekonomi, eee, atau bukan bagaimana lah, menurut Bung aspirasi apa yang kita bisa dorongkan ke pemerintahan berikutnya ini untuk menyelesaikan tadi. Oke, mungkin nggak ada panacea yang langsung talk chair gitu, tapi yang paling mendesak aja misalnya. Kalau kita bicara soal yang seharusnya ya, kan kalau kita bicara soal bagaimana menyelesaikan problema bangsa ini dan kemudian bagaimana kita menuju kepada arah yang seharusnya itu kan kita bicara sesuatu yang normatif dan Mhm, saya kira sesuatu yang normatif itu udah ada kok gitu. Jadi misalnya di dokumen yang namanya RPJP itu udah jelas diproyeksikan bahwa Indonesia ke depan itu perlu tumbuh sekian persen 6 sampai 7% gitu untuk menjadi negara maju pendapatan per kapita yang sekarang itu 4,900 apa namanya US mhm, per tahun per kapita per itu naik kapita. sekitar menjadi katakanlah 15 atau 20.000 gitu ya. Nah, ini tentu ada caranya dan caranya untuk menuju ke sana juga udah ditunjukkan sebetulnya, sektor mana saja yang perlu didorong dan umumnya adalah sektor-sektor yang menyerap menyerap tenaga kerja banyak. Sektor Manufaktur, manufaktur ya, sektor, agriculture ya, apa, sektor pertanian itu menyerap tenaga kerja banyak mhm, sekali mhm. dan itu perlu ada, upaya untuk melakukan restrukturisasi industrinya Iya, gitu, iya, iya. supaya, tumbuh lebih Iya, baik, lebih berkelanjutan dan menyerap tenaga kerja banyak dan menciptakan pekerjaan yang layak gitu mhm, mhm. sehingga, memberikan penghasilan yang cukup sehingga pendapatan per kapita masyarakatnya itu juga naik gitu. Itu saya kira sesuatu yang sebetulnya dan, pendukungnya apa yang diperlukan tuh sudah ada semua dalam dokumen itu gitu, Ah, hanya persoalannya iya. memang tidak dilaksanakan gitu. Kalau kalau Bung bilang dokumennya sudah ada, perencanaan itu sudah bahkan mungkin sudah beberapa kalau RPJP disusun tahun 2000 Di berapa tahun itu? 2023 untuk, 2003. 2023 untuk, 2024 sampai 2029 ya, Itu RPJMN berarti bukan bukan RPJP. Kalau RPJP panjang kan, itu iya, 15 tahun kalau panjang, tiga kalau RPJM 5 5 tahun, tahun. ya. Oke. Nah, enggak maksudnya kalau ternyata itu sudah ada, tapi kemudian berbagai macam data tadi itu menunjukkan itu tidak tercapai, terus problem ininya di mana? Katakanlah misalnya manufaktur, Iya, hari ini kendalanya apa, berbagai macam perusahaan tekstil tutup, industrialisasi seharusnya meningkat, tapi iya. ternyata datanya deindustrialisasi semakin menurun. Ya kayak gitu-gitu kan kayak semacam kita sudah punya panduan, kita Iya. sudah punya roadmap, tapi kemudian nggak ada
nggak ada ininya, Mungkin nggak yang ada diperlukan adalah capaiannya. orkestrasi kebijakannya, dan mungkin itu juga sudah dilihat oleh, pemerintah ke depan misalnya ya akan mengembalikan peran Bappenas. Bappenas sih penting karena dialah yang menyusun Iya ya, iya iya iya. road ini, Iya rencana pembangunan jangka panjang diturunkan ke RPJMN gitu ya, dan kemudian, rencana tahunan gitu. iya iya. Problemnya memang dia kalau zaman dulu ya Orde Baru itu dia mengunci anggarannya, kalau sekarang kan enggak gitu. Mhm mhm. Nah fungsi itu akan dikembalikan lagi. Nah ini saya kira sesuatu yang di antara banyak berita yang tidak terlalu menimbulkan sentimen negatif gitu, harusnya ini berita yang menimbulkan sentimen Positif. positif Iya ini gitu. iya iya iya. Bagaimana peran Bappenas itu menjadi lebih, kuat untuk mengorkestrasi kebijakan tadi, supaya kebijakan sektoral ini itu, menuju kepada satu sinergi dari arah yang sudah disusun dalam jangka menengah dan panjang Iya gitu. iya. Jadi sangat paham sekarang kalau dengan penjelasan Bung tadi bahwa aspek-aspek ekonomi ANSI itu nggak akan bisa diselesaikan dengan pendekatan ekonomi semata, sehingga kemudian kelembagaan seperti Bappenas yang bisa mengintegrasikan berbagai macam program kementerian itu akan jadi penting gitu. Nah, ada nggak kira-kira yang selain katakanlah kita memperkuat Bappenas, ada yang mungkin lebih spesifik ke bidang perekonomian yang itu, Yang lebih spesifik saya kira si industri ya, industri? kita selama ini saya terus terang aja belum melihat, sejak Orde Baru itu Kementerian Perindustrian itu dipimpin oleh, boleh dibilang seorang teknokratik ya, seorang teknokrat ya, yang kemudian menggerakkan kementerian dan memberikan arah secara teknokratis bagi kementerian ini. Saya kira udah waktunya kita memiliki beberapa kementerian yang penting ya, perindustrian, pertanian gitu ya, di mana itu menyerap tenaga kerja banyak, itu Iya. diisi oleh, teknokrat dan bisa betul-betul nah kalau nanti peran, Bappenas itu menjadi menonjol gitu ya, dia menjadi garda terdepan gitu. Kemudian untuk menyokong dan menurunkan, target-target pembangunan jangka menengah dan panjang itu gitu. Padahal ternyata selama ini justru pos Kementerian Perindustrian dan Kementerian Pertanian itu justru menjadi pos-pos politis gitu ya, yang itu kemudian ininya dijatah partai, dan kemudian kita tahu hari ini misalnya Kementerian Pertanian, kementerinya juga mengalami, kasus dengan KPK gitu. Ya itu salah satu problem kelembagaan tadi ya. Jadi memang, kita harus bilang ternyata setelah 10 tahun ini aspek, kelembagaan ini memang tidak terlalu mendapat perhatian sehingga memang saatnya kalau kita mau bicara ini kesempatan, peluang dengan pergantian kepemimpinan ini apapun alasannya kan ganti pemimpin ya. Mungkin pemimpin baru kita berharap gitu ya ke depan ini lebih, punya perhatian yang lebih baik Mhm. soal aspek-aspek kelembagaan seperti ini gitu. Mudah-mudahan itu nanti didengarkan. Sekarang saya coba cek dengan program yang sudah tersampaikan oleh pemerintah, yang akan datang. IKN meskipun programnya Jokowi juga akan dilanjutkan, dan itu nanti juga otomatis juga pembiayaan karena nggak mungkin kita berharap nanti di sana ada pemasukan. Juga yang makan siang gratis itu. Ini kira-kira ya 2 ini aja lah kita Mhm. coba lihat dengan kondisi yang hari ini, kemampuan fiskal dan sebagainya, kemampuan keuangan dan berbagai macam tadi apa, kemampuan, potensi ke depan dan tantangan globalnya kemudian dihadapkan pada 2 program ini yang rasa-rasanya kok ini tidak ada kaitannya secara langsung dengan kemampuan kita untuk meningkatkan. Itulah yang menimbulkan sentimen negatif ya. Karena alokasi fiskal yang jumlahnya sangat besar ya untuk membangun IKN dan kemudian makan siang gratis itu, program yang, tidak punya hubungan langsung dengan meningkatkan kapasitas Kapasitas itu. ekonomi. Jadi oke kalau, makan siang gratis mungkin ya setelah 5 10 tahun Agak lagi jangka akan panjang lah, ada meningkatkan ininya, kualitas SDM, SDM. tapi kan tidak dalam 2 3 tahun ke depan gitu. Jadi itu catatannya ada gap gitu. Kalau IKN memang catatannya agak banyak karena memang dengan situasi yang sekarang ini urgensinya lalu menjadi dipertanyakan, apakah kita perlu gitu. Memang kalkulasi bahwa Jakarta akan, tenggelam dan kita memerlukan alternatif ibu kota itu iya gitu. Tapi apakah sekarang dengan situasi yang semacam ini Dan dengan mengeluarkan biaya sebegitu besar gitu. itu yang saya kira memang, bagian dari yang investor ini masih tunggu jawabannya dalam pengertian, nanti dalam konteks implikasinya pada fiskal akan seperti apa gitu. Biar lebih simpel, berarti kalau dari kacamata investor, meneruskan IKN dan program makan siang gratis ini bukan sesuatu yang dianggap akan secara, akan dinilai secara positif sebagai Saya kira enggak. Jadi meningkatkan kemampuan ekonomi Indonesia. harus secara objektif
Itu kita misalnya aja, kemarin kan bursa kita itu dinilai oleh Morgan Stanley sebagai underweight, Iya iya itu iya iya. artinya Diturunkan mendapatkan ininya ya, mendapatkan ratingnya ya? ya bukan rating, tapi penilaiannya itu nurun. Mmm, Salah satunya adalah kesangsian bahwa kebijakan fiskal ke depan ini, akan membuat ekonomi kita tuh lebih baik gitu. Dan indeks ini kan cerminan dari performance ekonomi. Jadi kenapa kok yang di underweight adalah, bursa, karena memang dia adalah indikator dari, proyeksi masa depan ekonomi Indonesia ini gitu. mhm Jadi mhm. kalau dan itu, fundamentalnya adalah kesangsian bahwa kebijakan fiskal terkait dengan makan siang gratis dan IKN ini, tidak akan membebani fiskal kita, atau dengan kata lain akan memberikan implikasi yang positif bagi ekonomi secara keseluruhan gitu. Tidak mungkin dibatalkan, kayaknya karena itu sudah tapi kemudian apa yang kira-kira akan dalam tanda petik masih menyenangkan atau menenangkan sentimen negatif pasar, tapi juga tidak sampai sama sekali membatalkan program IKN dan makan siang Saya ini kira yang secara diperlukan dari sisi adalah ekonomi? komunikasi yang lebih, terukur ya, lebih sistematis dan lebih teknokratis. Mhm mhm. Artinya oke bahwa ada sebuah warisan, program yang tidak bisa dibatalkan seperti IKN harus dilanjutkan, makan siang gratis. Tapi bagaimana itu dinavigasi dalam fiskal kita, itu diperlukan sebuah, penjelasan yang sistematis, Mhm. terukur dan, Mhm. Mhm. teknokratis gitu. Iya 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 Dan iya. itu saya kira kemarin udah dibantu ya dengan mengatakan bahwa oke, akan ada alokasi 71 triliun ke Iya 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 depan, iya iya. tapi tetap, fiskal diharapkan, defisitnya tetap di bawah 3%. Itu Mhm. kan sebuah komunikasi yang sistematis ya, Mhm mhm bahwa mhm. ini tidak lalu kemudian punya implikasi kemana mana, fiskalnya bisa jebol, utangnya bisa naik, sampai 50%. Nah, komunikasi semacam itulah yang saya kira perlu dikurangi gitu ya, dihindari kalau bisa Iya iya gitu. iya. Dan memang harus disampaikan dengan lebih baik lah Mhm oleh tim yang lebih mhm. kompeten gitu, kira-kira begitu. Terakhir Bung, biar kita pembahasannya nggak kesannya semuanya apa, bleak gitu ya, semuanya suram gitu ya. Kira-kira ada nggak hal-hal yang katakanlah dengan landscape global yang berubah tadi, atau kondisi kita katakanlah, potensi, SDM atau SDA misalnya, yang itu tetap itu kalau misalnya ini didekati dengan benar, tetap kita akan bisa bagus kok ke depannya. Sebetulnya ya Indonesia itu termasuk yang kalau istilahnya, lembaga multilateral seperti World Bank itu bright spot ya, Bright spot. wilayah-wilayah yang cemerlang Mhm. gitu. Di tengah kenapa? Karena yang lain-lain itu banyak yang terpuruk, Iya iya iya. masa depannya tidak jelas, kira-kira Mhm begitu. Dan mhm. Indonesia dianggap salah satu dari beberapa negara saja di seluruh dunia ini yang punya masa depan baik gitu. Saya kira ini menunjukkan bahwa kalaupun di dalam jangka pendek ini ada sentimen negatif, ada banyak keraguan dan sebagainya, tapi dalam jangka menengah panjang sebenarnya kita tetap masih punya potensi. Mhm. Dan karena itu betul-betul ini permintaan kita sebagai masyarakat itu, pemerintah ke depan mesti menyadari betul gitu bahwa tidak bisa main-main ini gitu. Mesti, serius, mesti punya komitmen untuk membangun bangsa dengan baik, dengan juga kemampuan teknokrasi, dengan catatan tadi soal-soal institusi dan regulasi mesti dibereskan karena itu menjadi variabel penting. Kalau itu di-consider ya, dipertimbangkan dengan baik dan itu menjadi modal bagi Iya pemerintah ke iya iya. depan, itu saya kira kita tetap bisa melewati fase-fase, jangka pendek yang agak turbulence ini untuk tetap kita menjadi, bright spot gitu. Dan kalau itu bisa ditunjukkan, itu investasi akan datang tentu saja. Karena Mhm di tempat mhm. lain, tidak banyak Iya iya pilihan iya untuk iya. naruh investasi di Nggak seluruh lebih baik dunia ini. kondisinya dari kita Betul gitu ya, karena betul. secara di kita paling tidak berbagai macam kelemahan tadi toh kita masih Ya secara ini masih masih bagus gitu ya. ya. Dan kalau saya ngelihatnya kemudian lebih penting lagi bahwa tidak ada sebenarnya faktor yang sama sekali misterius kan kalau kalau kita ngomong masalah itu Ya, artinya Bung sudah cukup saya pikir bagi saya awam itu cukup banyak membantu untuk menjelaskan, ternyata masalahnya bisa diidentifikasi semua kok. betul. Dan katakanlah misalnya cara mengintervensinya atau cara memperbaikinya sebenarnya juga nggak yang bukan hal sesuatu yang mustahil gitu ya, Betul. yang tidak memungkinkan misalnya gara-gara kita konstelasi politiknya berantem kayak gini terus kemudian nggak bisa duduk, kan nggak seperti itu Ya juga gitu ternyata ya. gitu ya. Jadi poinnya adalah mengurus negara ternyata bukan rocket science gitu, yang rumit, yang memerlukan, tapi memerlukan sebuah komitmen, satu, dan mungkin konsensus, tapi juga konsistensi. Mhm. Saya kira itu aja sih, jadi komitmen, konsensus dan konsistensi kalau itu bisa dibangun ya, dengan tim yang tentu saja integritinya oke, komputasinya oke, itu saya kira Indonesia ini bisa menjadi harapan di masa depan.
Bung Pras, terima kasih banyak atas suluhnya pagi ini, karena kemudian kita akan memakai ini untuk katakanlah meneropong masa transisi ini kan berikutnya pasti akan lebih nanti akan muncul nama-nama menteri misalnya. Nanti mudah-mudahan ini kita bisa juga mulai ngomong, ini jangan-jangan track recordnya kurang atau integritasnya kurang, atau memang itu sudah bagus gitu. Nah, mudah-mudahan ini bisa kita pakai acuan untuk kemudian melihat bagaimana transisi ini, apa, transisi dari pemerintahan Jokowi ke pemerintahan Prabowo ini dalam bidang ekonomi ke depan. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih, sampai Mudah-mudahan ketemu. nggak kapok ya kembali ke ruang dialektika ya. Terima kasih. Karena harapan saya itu gini, kita nggak mungkin, apa istilahnya, me mungkin ya, kita kita tidak mungkin memberitahukan langsung secara ini kepada tapi kemudian harapannya dengan forum-forum seperti ini bisa juga kemudian didengar, kemudian ini juga bisa Mmm, bagian dari kontribusi kita untuk kemudian apa, memperbaiki perekonomian kita secara secara umum gitu. iya, Harapannya seperti itu sih sebenarnya. Terima baik. kasih atas kehadiran sekali lagi. Terima kasih. Oke, saya Winarko Ngantiwani undur diri dari ruang dialektika, kita ketemu di ruang dialektika berikutnya. Salam Pancasila. Salam Pancasila.